Baru-baru ini kita dengar dan kita rasakan kepedihan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Tidak kita ragukan lagi dalam keyakinan seorang beriman bahwa hidup ini ia penuh dengan sebuah cobaan yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian. Maka kalaulah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita di surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan maut. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kita semua yang paling bagus amalannya. Jadi dalam kehidupan kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga musibah yang hadir dalam rangka adalah ujian. Apakah kita tetap beriman kepada Allah dan melaksanakan amalan-amalan yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sesungguhnya banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan musibah. Kalau di awal-awal surat Al-Baqarah itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, walabnuwakum bisai'im min khaufi wa ju'i wa nafsim minal awali wal anfus was samarat wa basyiri sabirin. Alladzina asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatu wa rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi Allah sampaikan kepada kita, benar-benar kami akan menguji kalian dengan rasa takut, lapar, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berbagai bahagian bagi orang-orang yang sabar. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah bagi orang-orang yang sabar, yaitu ketika ada musibah dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi mereka adalah selawat dari Rabb-nya dan berupa keberkahan, keutamaan dan rahmat, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara kita terkena musibah itu dalam rangka untuk ujian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 155 sampai dengan 157. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah musibah-musibah dunia yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesungguhnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada ujian yang besar yang terkadang kita lupa. Kalau kehilangan harta, kehilangan nyawa dan seterusnya, kalaulah amalan-amalan kita bagus, maka kemudian Allah akan ganti dengan yang baik juga di akhirat nanti. Tetapi musibah yang terbesar adalah ketika kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain adalah musibah agama. Salah seorang syekh mengatakan kepada kita semuanya, wala taj'alal musibata fid dinina. Jadi musibah yang terbesar itu adalah ketika musibah tentang agama. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu sesungguhnya musibah tentang agama? Ini sesungguhnya banyak sekali Allah sampaikan kepada kita tentang masalah-masalah agama, dan ayat-ayat Allah memberikan sebuah penggambaran yang sangat luar biasa. Antara lain adalah orang-orang yang memang tidak melaksanakan aturan-aturan Allah, pedoman-pedoman Allah, yaitu Al-Quran. Alladzi nakadzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Allah sampaikan kepada kita ada orang-orang yang kemudian mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan dia katakan, Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, wastakbar, mereka itu dengan sombongnya sudah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dengan sombongnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka itu akan ditempatkan ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Hadirin, saya ingin sampaikan kepada kita semuanya bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sembari nunggu yang masih sholat sunat, itu sering saya sampaikan bahwa ada dua ayat yang ayatul qauliyah, ayat yang dalam bentuk ucapan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, dan ayatul kauniyah. Jadi banyak yang didustakan, dua ayat ini didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatul qauliyah maupun ayatul kauniyah. Ayatul qauliyah jelas Allah memerintahkan ke kanan, kita melakukan ke kiri dan seterusnya. Ayatul kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sepanjang hutan-hutan belantara yang kita lalui, dulu jadi hutan belantara, sekarang sudah tidak jadi hutan belantara. Ditebangi pohon-pohon itu dan kemudian menjadi longsor dan seterusnya. Itu karena sesungguhnya kita sudah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita semuanya mestinya adalah mengintrospeksi diri kita semuanya. Begitu banyak ayat-ayat Allah yang kita dustakan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kepada kita, ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka itu adalah yang mendustakan ayat Allah dengan sombong, itu akan ditempatkan ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang senantiasa mengintrospeksi diri dan kemudian jauh dari mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.